Kali ini kita akan membahas salah satu judul episode dari series Black Mirror, berjudul Nosedive, yang rilis pada tahun 2016. Film diawali dengan seorang wanita bernama Leslie, yang sedang lari pagi di komplek perumahannya, sambil melihat ponselnya tersebut. Diketahui bahwa kehidupan yang dijalani oleh Leslie, semuanya diukur berdasarkan rating yang diberikan secara langsung, dari skala bintang 1 sampai dengan bintang 5. Semakin tinggi rating yang dimiliki oleh orang tersebut, maka status sosialnya juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika rating yang dimiliki rendah, maka ia akan dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Semua orang di dunia tersebut bisa melihat rating orang lain melalui lensa kontak yang ditanam di mata mereka sejak dini. Leslie adalah salah satu orang yang sangat terobsesi untuk menaikkan ratingnya yang kini berada di angka 4,2. Pagi itu, Leslie mengabari adiknya yang bernama Ryan bahwa nanti siang akan ada orang yang mensurvei rumahnya dan menyuruh Ryan untuk bersiap-siap. Diketahui masa sewa mereka di rumah tersebut akan berakhir dalam 4 minggu ke depan, sehingga Leslie memutuskan akan pindah ke rumah baru, sedangkan Ryan pindah bersama temannya. Sebelum berangkat bekerja, Leslie menyempatkan diri untuk membeli kopi dan menguploadnya di sosial media, agar ia bisa mendapatkan bintang yang bisa menaikkan ratingnya tersebut. Sesampainya di kantor, ia pun bertemu dengan salah satu teman kerjanya dan menyempatkan diri untuk mengobrol sambil memberikan rating satu sama lain. Di tempat kerjanya, Leslie masih saja tetap memantau sosial medianya tersebut, dan ia agak kaget ketika melihat ada seorang wanita bernama Naomi yang memberikan bintang 4 di fotonya tersebut. Dan diketahui, Naomi ternyata adalah teman masa kecilnya dulu. Tak lama setelah itu, Leslie pun pergi ke sebuah perumahan elit dan berencana untuk pindah ke sana setelah rumahnya tersebut terjual nanti. Namun, karena uangnya masih kurang, marketing tersebut pun menawarkan sebuah solusi, yaitu jika Leslie berhasil menaikkan ratingnya menjadi 4,5, maka ia akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Leslie lalu pergi menemui seorang konsultan, dan berdasarkan data milik Leslie, ia memperkirakan bahwa Leslie akan mencapai rating 4,5-nya dalam waktu kurang lebih 18 bulan. Namun, karena Leslie sedang dikejar waktu, konsultan tersebut lalu memberikan saran agar Leslie berteman dengan orang yang memiliki rating di atas 4,5, agar ia bisa lebih cepat menaikkan ratingnya tersebut. Keesokan harinya, sesampainya di kantor, Leslie kembali bersikap baik dengan orang-orang di sana, hingga ketika di lift, ia bertemu kembali dengan rekan kerjanya. Namun, karena sikap Leslie yang tampak terlalu dibuat-buat, ketika keluar dari lift, rekannya tersebut memberikan Leslie rating bintang 3. Ketika melihat profil Naomi, Leslie pun terpikirkan untuk mengupload sebuah foto boneka yang dulunya memiliki kenangan Leslie dengan Naomi, dengan harapan akan mendapatkan perhatian dari Naomi yang memiliki rating 4,8. Dan benar saja, malam harinya, Naomi langsung menghubungi Leslie dan berkata bahwa boneka tersebut mengingatkannya pada masa kecil mereka. Naomi lalu berkata bahwa ia akan menikah dalam waktu dekat dan meminta Leslie untuk datang menjadi pendamping di pernikahannya nanti. Leslie pun mengiyakan ajakan dari Naomi dan langsung mendapatkan ide agar ia bisa menaikkan ratingnya tersebut. Leslie akan memberikan sebuah pidato mengharukan di pernikahan Naomi nanti dan berharap mendapatkan rating tinggi dari tamu-tamu di sana yang rata-rata memiliki rating yang cukup tinggi. Keesokan harinya, Leslie langsung menghubungi marketing perumahan dan mengabari bahwa ia akan mengambil rumah tersebut dan segera mentransfer deposit rumahnya. Sore harinya, tampak Leslie yang sedang berlatih pidato untuk acara pernikahan Naomi nantinya. Ryan yang melihat hal tersebut langsung kesal dengan Leslie, karena melihat Leslie yang sangat terobsesi dengan rating, hingga harus berpura-pura menjadi orang lain, hanya demi menaikkan ratingnya tersebut. Karena perdebatan yang sengit tersebut, Leslie dan Ryan pun saling memberikan rating rendah, yang menyebabkan rating Leslie menjadi turun. Ditambah lagi, ketika hendak masuk ke dalam taksi, Leslie tidak sengaja menabrak tetangganya, hingga mendapatkan rating yang buruk lagi. Ketika sedang berada di taksi menuju bandara, Naomi menelepon Leslie untuk menanyakan kabarnya tersebut.
Namun, karena Leslie yang berbicara sangat kerah, sehingga menyebabkan supir taksi tersebut terganggu, dan ketika sampai di bandara, supir taksi tersebut pun memberikan rating 1 kepada Leslie. Ketika hendak check-in, petugas bandara mengabari Leslie bahwa penerbangannya tersebut dibatalkan karena ada insiden kecelakaan. Leslie pun meminta petugas tersebut untuk mengecek penerbangan yang paling dekat, karena Leslie yang harus sampai di tempat Naomi secepatnya. Setelah mengecek, ternyata ada 1 slot kursi kosong untuk penerbangan malam itu, namun minimal rating penumpangnya harus 4,2. Sedangkan akibat rentetan insiden yang dialami Leslie tadi, ratingnya kini sudah turun menjadi 4,1. Leslie yang mendengar hal itu, langsung marah dan memaki petugas bandara tersebut, hingga membuat keributan di sana, dan para penumpang lain langsung memberikan rating rendah kepada Leslie. Petugas keamanan bandara pun datang dan langsung memberikan hukuman kepada Leslie yang menyebabkan ratingnya harus disuspend menjadi 3,1 selama 24 jam ke depan. Merasa pasrah, Leslie pun akhirnya berencana menyewa mobil. Namun, karena ratingnya cukup rendah, Leslie pun hanya mendapatkan mobil dengan spesifikasi paling rendah. Di tengah perjalanan, mobil listriknya tersebut tiba-tiba habis baterai. Namun ketika ia hendak mengisi daya, ternyata modelnya tersebut tidak ada yang cocok dengan mobilnya yang sudah jadul. Leslie pun meninggalkan mobilnya dan hendak mencari tumpangan, namun tidak ada yang mau menerimanya karena ratingnya yang rendah tersebut. Bukannya mendapat tumpangan, rating Leslie malah semakin menurun. Tak lama setelah itu, ada 1 truk yang akhirnya menawarkan Leslie tumpangan. Awalnya Leslie sempat ragu, karena orang tersebut memiliki rating 1,4. Namun, karena tidak ada pilihan lain, Leslie pun menerima tumpangan tersebut. Di tengah perjalanan, Leslie pun bercerita tentang perjalanannya ke tempat Naomi, hingga apa yang ia alami, sampai bisa mendapatkan rating serendah itu. Mendengar cerita Leslie, wanita tersebut lalu bercerita bahwa ia dulu memiliki rating di atas 4,5 dan selalu melakukan cara apapun untuk mempertahankan ratingnya tersebut, sama seperti keadaan Leslie sekarang. Hingga suatu hari, suaminya tersebut didiagnosis terkena kanker. Namun, karena rating suaminya hanya 4,3, ia pun gagal mendapatkan kamar di sebuah rumah sakit elit, sehingga harus meninggal dunia. Sejak saat itu, wanita tersebut pun tidak peduli lagi dengan ratingnya dan hanya menjalani kehidupan sesuai yang ia yakini, tanpa perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun Leslie masih tetap dengan pendiriannya, yaitu ingin memiliki rating tinggi, agar bisa mendapatkan hidup yang layak, dibandingkan dengan rating rendah, dan hidup dengan keadaan pas-pasan. Keesokan paginya, wanita tersebut pun membangunkan Leslie dan mengabarinya bahwa mereka harus berpisah, karena ia dan Leslie kini sudah berbeda tujuan. Sebelum berpisah, wanita tersebut berkata bahwa ia meninggalkan sebuah alkohol di kopernya, barangkali Leslie membutuhkannya nanti. Ketika berada di sebuah toilet umum, Leslie tidak sengaja mendengar pembicaraan 2 orang wanita sedang membahas tentang konser yang lokasinya dekat dengan tempat pernikahan Naomi. Mendengar hal tersebut, Leslie lalu berpura-pura meminta tumpangan dengan beralasan bahwa ia juga sedang pergi ke tempat konser tersebut, namun mobilnya mogok di tengah perjalanan. Ketika di dalam mobil, Naomi tiba-tiba menelepon Leslie dan menyuruhnya untuk tidak perlu lagi datang ke pestanya, karena rating Leslie yang kini sudah berada di angka 2,6 dan hanya akan membuat Naomi malu nantinya. Setelah itu, Leslie pun mengungkapkan kekesalannya, yang berakhir dengan Leslie diturunkan di tengah jalan oleh kelompok tersebut. Leslie pun meminum alkohol yang diberikan wanita tadi dan masih berusaha untuk mencari tumpangan, namun semua orang di jalanan tampak mengabaikannya. Leslie lalu meminjam ATV milik orang yang sedang bermain di bawah jembatan untuk berangkat ke pernikahan Naomi. Namun sesampainya di sana, Leslie tidak diperbolehkan masuk karena hanya orang dengan rating 3,8 saja yang boleh memasuki area tersebut. Tak pantang menyerah, Leslie pun berputar melewati area belakang, namun tidak sengaja terjatuh di sebuah kubangan lumpur yang menyebabkan dirinya kini dalam keadaan kacau balau. Ketika suami Naomi sedang memberikan kata sambutan, tampak Leslie yang sudah masuk dan mengendap-endap di lokasi, lalu langsung mengambil mikrofon
dan bersiap-siap untuk berpidato. Melihat kekacauan yang dibuat oleh Lacey, para tamu undangan pun langsung memberikan rating rendah kepadanya, hingga rating Lacey kini sudah turun menjadi 0, sekian. Petugas keamanan pun datang dan langsung menangkap Lacey, lalu membawanya ke penjara. Ketika di penjara, lensa kontak Lacey akhirnya dicabut, dan ia pun hanya bisa menangis, meratapi nasibnya di dalam penjara. Tak lama setelah itu, tampak di seberang Lacey, ada seorang pria yang sedang memperhatikan Lacey. Melihat hal tersebut, Lacey pun langsung memarahi pria tersebut, dan akhirnya mereka pun saling berbalas makian. Namun tampak ekspresi bahagia dari wajah mereka, karena kini mereka tidak perlu memikirkan lagi tentang rating yang selama ini menjadi beban di hidup yang mereka jalani. Dan begitulah akhir cerita dari series Nosedive. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.